apapun yang keluar dari kemaluan kita patut kita syukurin. Dan itulah yang paling banyak manusia lupa, bahwa kenikmatan itu yang belum kita syukurin masih banyak. Kita syukur terbatas masih kalau dapat duit, alhamdulillah. Gajian, alhamdulillah. Terima pitis, alhamdulillah. Panen sarang burung, alhamdulillah. Nah, pokok dapat hadiah, alhamdulillah. Dapat duit, alhamdulillah. Lupa, ada yang lebih utama, ada yang lebih berharga dari itu semuanya. Apa? Allah hilangkan penyakit-penyakit dari dalam tubuh kita. Saat ini merupakan keberuntungan bagi antum semua. Ada guru-guru yang peduli kepada kita, yang datang dari jauh, mengajarkan ilmu, memberikan warisan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ambil ini keuntungan. Majelis ini yang untung bukan Habibnya, bukan insyaallah menunggu Habib tarik nafas. Nah, biar nggak ngos-ngosan, sedikit istiqomah kita kajian kitab daripada Safinatun Najah, ilmu fikih, ilmu yang insyaallah akan lebih menyempurnakan ibadah kita, sehingga ibadah kita lebih baik dan Allah jadikan kita orang-orang baik. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada di pasal Nawaqidul wudu arba'atu asya. Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Semua macam-macam bentuknya yang keluar dari kemaluan manusia, depan atau belakang, berbentuk benda padat, benda cair, ataupun angin, apapun bentuknya yang keluar dari kemaluan maka membatalkan wudhu. Takantut misal, apa Bib? Batal. Apalagi keluar ampasnya, tambah batal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang keluar dari kemaluan kita patut kita syukurin. Dan itulah yang paling banyak manusia lupa, bahwa kenikmatan itu yang belum kita syukurin masih banyak. Kita syukur terbatas masih kalau dapat duit, alhamdulillah. Gajian, alhamdulillah. Terima pitis, alhamdulillah. Panen sarang burung, alhamdulillah. Nah, pokok dapat hadiah, alhamdulillah. Dapat duit, alhamdulillah. Lupa, ada yang lebih utama, ada yang lebih berharga dari itu semuanya. Apa? Allah hilangkan penyakit-penyakit dari dalam tubuh kita yang keluar dari kemaluan belakang, kemaluan depan, itu semuanya buang penyakit. Dan sungguh disayangkan kita kadang keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, lupa mengucapkan alhamdulillah. Kalau dapat gaji, alhamdulillah ya Allah, cair ya Allah, cair. Aduh mahal nih, alhamdulillah sawit mahal. Jarang naik, alhamdulillah. Jarang. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya jangankan orang itu nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa kentut ada sehari, terbang pian, kembung perut, apalagi sampai sehari 2 hari itu, duit pian habis jamaah, harta pian, mobil pian, rumah pian. Kalau seandainya itu sumpah macet, ledengnya tuh macet, habis Pak, dioperasi, sudah sakit, duit keluar banyak, ada nyaman lagi. Karena itu, orang yang selalu senantiasa bersyukur atas penyakit
yang dibuang, yang keluar dari tubuh kita, maka amanun min zawaliha. Allah akan berikan aman. Allah akan jaga, insya Allah selalu senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, karena itu segala macam yang keluar dari tubuh kita, kemaluan belakang, kemaluan depan, apapun bentuknya, itu semuanya membatalkan wudu. Walaupun keluar duit, batal wudu. Keluar kerikil, batal wudu. Keluar koral, batal wudu. Keluar apa aja lah, batal wudu. Walaupun keluar emas, semuanya batal wudu. Illal mani, yang tidak membatalkan wudu hanya air mani. Kenapa? Orang kalau keluar air mani, keluar air sperma, bukan batal wudunya. Ada yang lebih besar, yaitu dia bukan wajib wudu, wajib mandi. Oke. Kalau yang lain, kenapa batal wudu? Najis. Tapi kalau mani tidak najis, air sperma tidak najis. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam. Benar-benar aku muliakan anak keturunan Adam. Karena itu seandainya najis maka enggak mulia. Kalau seandainya najis maka kita semuanya menjadi orang-orang yang najis. Apapun bentuknya. Yang keluar dari kemaluan belakang, kecuali yang keluar dari dimakan sampai keluar lagi sama bentuknya, maka bukan najis, maka menjadi mutanajis. Apa contohnya? Dimakan kayak itu, pas dikeluarin kayak itu juga apa? Yang hobi ngopi apa? Luwak. Kopi luwak. Siapa penikmat kopi luwak? Nyaman apa kada? Nyaman, Beb. Dia tahulah itu keluar dari mana. Sama dong, keluar dari itu juga. Masya Allah. Kadang minum sampai kedip-kedip meremelek katanya. Bukan saking dari enaknya gosida, saking dari nikmatnya kotoran luwak tuh. Nah, berhubung itu sama bendanya, pas dimakan, pas keluar, maka ya najis, tapi bukan najis, mutan najis, bisa disucikan. Nah, nelen emas keluar masih bentuk emas, bisa disucikan. Nelen koin bisa disucikan. Nelen apa aja? Oke, satu aja. Manusia bahaya kalau hidupnya tidur dalam keadaan telentang. Tidur dalam keadaan telentang itu bikin orang mati, Pak. Aduh, bujuran ini. Bikin ketawa. Telentang paku aja mati, apalagi telentang, Pak. Paham kan? Nah, jadi nelentang, keluar paku, enggak najis itu. Nah, sedikit ini saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barokah. Oke, keluar dari kamar mandi jangan lupa mengucapin alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adza wa afani. Terima kasih Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada tubuh saya, wa afani, yang telah juga memberikan sehat kepada saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Jamaah yang dirahmati Allah, rupanya Habibnya sudah, nafasnya sudah normal dan sudah nyaman, sudah jam 10 juga. Kalau saya gas bisa jam 12, mending mumpung ada beliau. Beliau ini Habib Abdul Qadir Al-Habsyi dari Sulu. Suaranya bagus, Beb. Oh, jelas. Ponakan Habib saya ini. Loh, ponakan Habib saya ini. Kadang ini enggak kaleng-kaleng. Ini jam terbangnya tinggi. Di Kota Bangun aja yang rendah. Beliau ini tinggi, Pak. Merendah ini berkat orang Kota Bangun. Ujar beliau, kota yang tidak pernah tidur di dunia hanya Kota Bangun. Amerika kalah, hanya Kota bangun terus. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan keberkahan buat kita semuanya. Insya Allah menambah semangat saudara-saudara kita, para pilot-pilot. Bener banget, pilot juga
Insyaallah nanti kapan-kapan Gus ini, Gus besar itu, Gus Abdul Khalik, Ketua Syekh Hermania Kalimantan Timur, bisa sedikit mengarahkan daripada anak didik kita di Kota Bangun sehingga bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan bisa membawa Kota Bangun lebih maju lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan juga tarifnya jangan mahal-mahal, Gus. Om Pairil, Haji Atoy, Haji Diman, Haji Rusdi. Walaupun patungan kayaknya nggak kuat, Gus. Mohon didiskon nanti, mohon didiskon nanti, insyaallah. Nggak usah diajarin. Pian tiap aja, bunuh-bunuhnya ini sudah cukup. Insyaallah ilmunya nular, insyaallah. Sedikit kita minta nasihat, fatwa-fatwa beliau juga belajar nimba ilmu di dalam negeri, di luar negeri. Alhamdulillah, beliau juga murid daripada guru kita, murabbi ustadzuna wa habibuna Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Insyaallah kita minta sedikit dari nasihatnya, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya sehingga bisa menjadikan kita bekal, sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan sampai kita Allah tempatkan di tempat yang paling baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kalau sudah sukses dilatih, ya kita sholawat bersama-sama nanti sama Habib ini. Kita para habaib kita semuanya. Ini biasanya berempat tentu. Oh gantian, masya Allah. Kita doakan semuanya sehat walafiat, insya Allah. Kapan-kapan bisa acara bersolawat di sini. Ya Bang Khalik semuanya bisa diatur nanti sama tim hadroh kita setelah sukses melakukan latihan, insya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kotanya bangun, maksudnya bukan nggak pernah tidur aja, selalu sadar. Insya Allah jauh dari maksiat, lupa dan lalai kepada Allah. Sadar selalu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kotanya para wali, insya Allah. Ya, kotanya para pecinta Nabi Muhammad, para pecinta keluarga Nabi Muhammad, ya, para pecinta mereka, para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Majelis antum saat ini merupakan keberuntungan bagi antum semua. Ada guru-guru yang peduli kepada kita, yang datang dari jauh, mengajarkan ilmu, memberikan warisan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ambil ini keuntungan. Majelis ini yang untung bukan habibnya, bukan gurunya, bukan ustadznya, tetapi yang untung adalah antum semua. Apalagi di majelis ini dibacakan maulid Nabi SAW, ditambah di dalamnya ngaji kitab Safinatun Najah, belajar ilmu fikih, ya. Hadirin yang istiqomah, ya. Ilmu itu warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau harta emas itu bisa dimiliki siapa aja. Mau orang kafir, mau orang Yahudi, mau orang nggak sholat, mau orang nggak zakat, mau orang nggak haji, semua bisa punya emas, semua bisa punya perak, semua bisa punya duit. Apa kalau kata Kalimantan uang ini? Kalau kata orang Madura pese, ya duit kalau orang Jawa. Ya, petis, petis ya. Oh, kalau di Jawa ada petis itu sambal, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau harta orang kafir berusaha. Kamu pun mau habiskan waktu kamu untuk cari harta, sibuk berhari-hari, bertahun-tahun sampai akhir hayat. Insya Allah gak akan mengalahkan hartanya orang-orang kafir. Gak bisa biar jadi orang terkaya sedunia itu gak bisa. Insya Allah gak bisa. Capek nggak dapat apa-apa. Kalau harta duniawi orang kafir semua bisa. Tapi kalau ilmu, Pak, nikmatnya hadir majelis, nikmatnya mengambil warisan Nabi SAW, ini nggak Allah beri kepada siapapun kecuali yang Allah cintai dari orang-orang pilihan.
Daerah ini saya mau tanya, ada berapa masyarakatnya? Insya Allah nggak kurang dari ribuan. Tapi yang cinta sama majelis ilmu bisa dihitung jari, Pak. Yang khidmat di majelis ilmu bisa dihitung jari. Yang melayani di majelis-majelis ilmu bisa dihitung jari. Kenapa? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu nggak mewarisi dinar, nggak mewarisi dirham. Nggak ada nabi warisin emas, nggak ada ceritanya. Innama warrathul ilma. Hanya saja para nabi itu mewarisi ilmu. Warisan Nabi Muhammad SAW itu ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ngambil warisan Nabi, siapa yang mendapat warisan Nabi, maka dia mendapat bagian yang paling besar dari Nabi SAW. Makanya sahabat Abu Hurairah manggil pada sahabat-sahabat, wahai para sahabat, kumpul semua, datang ke pasar, ayo kumpul semua. Kenapa? Warisan Nabi sedang dibagi. Datang ke masjid, warisan Nabi sedang dibagi. Orang-orang mengiranya emas, orang-orang mengiranya uang, orang-orang mengiranya rampasan perang dan lain sebagainya. Tanya, mana kok gak ada yang dibagi harta? Kata sahabat, apa? Yang sedang dibagi adalah ilmu. Ini warisan Nabi SAW. Tapi banyak orang jauh dari majelis ilmu. Banyak orang gak suka sama majelis ilmu. Ini masalah. Kita ini kalau mau selamat dunia, mau sukses dunia, perlu ilmu. Mau sukses akhirat juga perlu ilmu. Nabi Sulaiman diberi pilihan sama Allah. Mau mana? Tahta, kekuasaan. Mau apa kamu? Mau wanita? Mau ilmu atau apa? Nabi Sulaiman memilih ilmu sehingga Allah beri semuanya. Dengan ilmu akan dapat semuanya. Gak usah khawatir. Ya, ilmu itu pokok dalam kehidupan kita, bekal dalam kehidupan kita. Apalagi majelis seperti ini, di dalamnya dibacakan sholawat, di dalamnya dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi. Tidak ada tempat yang paling menenangkan bagi hati kita lebih dari majelis-majelis semacam ini. Orang yang datang tadinya hatinya banyak penyakit, duduk di majelis seperti ini terobati, Pak. Yang tadinya sumpek datang ke majelis ini, insya Allah hilang sumpeknya. Buktinya kalian di majelis ini, ya Allah, yang mungkin tadi berangkat banyak masalah, sekarang lupa sama masalahnya. Yang punya banyak utang lupa sekarang, lalu diingetin lagi, ya. Lupa beban-beban kita semua, lupa hilang semua. Kenapa? Hadir di majelis. Hadar raudhah min riyadil, hadir raudhah min riyadil jannah. Ini taman dari taman-taman surga. Inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba 'aishuh. Allah itu punya surga di muka bumi. Siapa yang masuk ke dalam surga itu, dia akan tenang hidupnya. Ya. Apa surga-surganya Allah di muka bumi? Itu adalah majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, hadir. Yang istiqomah ini berat, ya memang berat karena orang pilihan kok. Nah, kalau semua orang bisa, ya bukan orang pilihan, namanya mudah. Berat. Tapi kalau kita sudah membiasakan, akhirnya terbiasa. Makanya kalau banyak orang tanya, Habib gimana bisa istiqomah? Gampang, simple, kuncinya pegang satu. Jadikan amalan itu sebagai kebutuhan dalam hidupmu. Saya mau tanya, biar semua ini makan itu istiqomah nggak? Istiqomah insya Allah. Minum air istiqomah nggak? Istiqomah. Tedung kalau bahasa Madura, tidur. Bahasa Kalimantan apa tidur? Buring. Ya. Istiqomah nggak? Istiqomah lebih-lebih malah. Ya. Apalagi kalau sudah libur bisa 12 jam tidur. Ya. Allahu Akbar. Istiqomah kenapa? Karena butuh, nggak perlu diingatkan, nggak perlu dipaksakan. Makan istiqomah, tidur istiqomah, minum istiqomah. Begitu pula majelis-majelis, ibadah-ibadah kebaikan, jadikan istiqomah. Gimana? Jadikan itu bagian dari hidup kita. Sehingga kalau kita nggak hadir majelis itu, di hati kayak ada yang kurang ya. Kalau kita nggak sedekah, kayak ada yang kurang hari ini ya. Kalau kita misalnya nggak sholat sunnah, kayak ada yang belum saya kerjain, nggak bisa tidur. Kenapa? Sudah terbiasa menjadi bagian dari kehidupan kita.
Dan majlis semacam ini bagaikan obat. Orang yang datang hatinya penuh penyakit, ini obat ngobatin hati kita. Orang yang datang yang tadinya jahil, yang tadinya bodoh, nggak tahu gimana sih apa yang membatalkan wudu, alhamdulillah malam hari ini hadir, diajarin oleh beliau guru kita yang batalin wudu, walaupun baru masih 1, masih punya utang 3 beliau. Ya, pintar alasannya karena saya datang, masya Allah, harusnya diselesaikan malam hari ini beliau. Itu mau ditunda supaya makin penasaran antum. Ya. Jadi ada episode-episodenya. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Kita jadi tahu, oh yang keluar dari kemaluan kita itu membatalkan wudu ternyata. Tadinya nggak tahu, ini obat bagi kebodohan kita. Ternyata walaupun yang keluar itu duit, batalin wudu ya. Kalau misalnya benar bisa keluar duit, berak terus kita, Pak. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ilmu bagi kita, obat bagi kita. Dan kalaupun hatinya sudah bersih, hatinya sudah benar, kalaupun sudah berilmu dirinya mungkin puluhan tahun mondok, hadir majlis semacam ini itu akan membawa berkah, memberi makanan bagi hati. Ini wadah sudah terobati. Oh, ini wadah sudah bersih, diisi sama Allah, ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ingat, tidak ada kata rugi bagi orang yang hadir majlis, nggak ada. Kalau pian kerja masih mungkin rugi, pian bisnis mungkin rugi, investasi mungkin rugi kok. Ya. Tapi kalau hadir majlis nggak ada rugi. Kalau berkahnya nggak kita rasakan sekarang, nanti. Kalau nggak nanti kita rasakan, mungkin setelah beberapa puluh tahun atau di akhir hayat kita. Dampak besar, ingat-ingat ini, dampak besar, faedah, keberuntungan besar bagi orang yang sering hadir majlis, itu minimal, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Ya, ini penentu. Jadi jangan dikatakan, oh majlis itu buat anak muda aja, belajar ngaji itu anak muda aja, belajar fikih ini kita sudah selesai semuanya, sudah khatam, tak perlu belajar salah. Belajar itu butuh kita, semuanya perlu sampai nanti tua. Kenapa? Karena meninggal husnul khatimah itu perlu dengan ilmu, ada ilmunya. Ya. Pelajari, istiqomah, terus pegang sampai akhir hayat kita. Berkah. Kalau nggak kembali kepada kita keberkahan, akan kembali ke anak kita. Kalau nggak, akan kembali ke cucu kita, atau mungkin keturunan beberapa kita akan jadi orang alim, akan jadi ulama, akan jadi orang soleh. Berkatnya duduk kita di majlis. Kita tuh punya orang tua Pak. Dari dulu istiqomah. Makanya kita jangan noleh sama yang baru-baru, model-model gak jelas, akhirnya model-model itu. Ya. Kita lihat orang tua kita kan semua istiqomah. Lihat guru-guru kita istiqomah. Bagaimana Ki Abdul Hamid Pasuruan, bagaimana Ki Khalil Bangkalan, bagaimana atau yang baru-baru Mbah Maimun. Ya. Kita lihat bagaimana mereka yang di kota-kota sendiri kita, atau yang di Kalimantan Guru Sekumpul dan lain sebagainya, bagaimana kecintaan mereka, bagaimana ajaran mereka, bagaimana itu kita contoh istiqomahnya. Gak usah noleh sama yang gak jelas sudah pegang. Bahkan orang tua kita tuh dulu kalau mengingatkan anak-anaknya tuh, jangan sampai ingat ini. Jangan sampai kalau ayah meninggal, kamu tidak duduk di mana tempat duduk ayah kamu dulu. Jangan sampai ketika ayah meninggal, kamu tidak hadir di majlis di mana majlis yang ayah dulu hadiri. Itu pesan orang tua kita. Makanya orang tua itu di dalam kubur sedih kadang. Mereka menangis melihat apa? Anaknya jauh. Orang tuanya setiap hari di masjid. Orang tuanya setiap hari di majlis ilmu. Orang tuanya cinta sama Habib. Orang tuanya cinta sama guru. Orang tuanya dekat sama orang soleh. Lah kalau anaknya, masya Allah, karaokean setiap hari, ngeslot, main judi terus. Ya. Masya Allah. Sedih orang tuanya lihat anaknya narkoba sana, narkoba sini, mabuk sana, mabuk sini, gak jelas. Sedih orang tua kita gimana? Harusnya orang tua kita meninggal, kita masih istiqomah, ngikutin jejak mereka. Oh dulu orang tua saya dekat sama guru ini ya. Oh dulu orang tua saya hadir di majlis ini ya. Kalaupun orang tua kita nggak seperti itu, kita bisa meringankan. Karena yang dibutuhkan mereka di dalam kubur adalah kebaikan anaknya. Bayangin senangnya pakai apa, girangnya seperti apa orang tua kalau lihat anaknya ada di majlis. Senangnya seperti apa kalau lihat anaknya 5 waktu di masjid. Senangnya seperti apa kalau lihat anaknya menjadi pejuang Nabi Muhammad SAW.
Oleh karena itu, gak usah toleh kanan, toleh kiri, yang istiqomah jalan. Dan pandang semuanya ini khidmat kepada Nabi Muhammad. Antum khidmat di sini, di majlis ini, kepada para habaib, kepada guru. Pada hakikatnya antum khidmat sama Rasulullah SAW. Antum khidmat sama yang hadir. Kayak biasa di majlis-majlis itu, ada yang nata sendal, ada yang nata karpet, ada yang masak di dapur, ada yang masak dan lain sebagainya. Itu antum khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini di dalam majlis ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita ini kan banyak biasanya bicara, saya ingin mimpi Nabi, saya ingin berjumpa sama Nabi. Amalan yang paling cepat untuk menyampaikan itu, selain sholawat dan lain sebagainya, adalah perhatian ke umat Nabi Muhammad. Kalau kamu peduli sama umat Nabi Muhammad, Nabi akan datang. Kamu gak usah undang, Nabi akan datang di mimpi kamu. Nabi akan datang berjumpa dengan kamu. Kenapa? Kamu tolong umat Nabi Muhammad. Kamu menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapin. Gak semua harus dengan mic, Pak. Dakwah ini gak harus dengan mic. Gak harus banyak omong kayak saya. Justru yang banyak omong kayak saya ini banyak kurangnya. Satu ucapan salah, viral, Pak. Gimana-mana. Ya. Paling bahaya itu yang megang mic ini yang paling bahaya. Paling enak yang hadir sudah tinggal dengerin, makan, pulang, selesai. Ya. Tak perlu mikir, tak perlu resiko apa-apa. Ya. Yang paling besar pahalanya yang khidmat, yang keliling menyiapkan acara, yang membantu berjalannya acara. Makanya saya berkali-kali sampaikan berapa banyak mereka yang khidmat, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya. Itu justru di situ wali-wali ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW berjalan. Ya, tentunya juga Nabi SAW dengan dukungan-dukungan sahabat-sahabatnya. Walaupun Nabi kalau mau ngelakuin apapun bisa, Nabi sendiri pun bisa. Ya. Tetapi di sini Nabi mengajarkan gimana dakwah itu akan berhasil. Satu dengan yang lain membantu. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar dengan lemah lembutnya, dengan dermawannya, 50.000 dirham dikeluarin semua untuk Nabi. Kendaraannya semuanya diberikan untuk Rasulullah. Ketika ditanyakan, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah wa Rasul. Habis, Pak. Ya. Semua dikasihkan untuk Nabi. Yang tersisa hanya Allah dan Rasulnya. Bisa kita. Sayyidina Umar bin Khattab dengan keberaniannya menjaga Rasulullah SAW. Siap kepalanya di lehernya dipenggal demi Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah, wanita yang ketika menikah dengan Rasulullah mengatakan, Al-an baiti baituk, sekarang rumahku rumahmu ya Rasulullah. Mali maluk, hartaku hartamu ya Rasulullah. Wa ana jariyatuk, dan aku adalah budak perempuanmu ya Rasulullah. Ada perempuan sekarang gitu? Tak ada. Baru nikah emasnya mana ya? Rumahnya ini diambil semua sertifikat ya, habis semua. Belum skincare-nya jutaan setiap bulan ya. Khadijah, bagaimana Fatimah putri Rasulullah SAW yang menemani Nabi Muhammad dakwah, yang membersihkan wajah Nabi Muhammad ketika dilempari kotoran oleh orang kafir, yang membantu menggandeng Nabi SAW, membopong Nabi ketika berluka, penuh dengan luka tubuhnya di peperangan. Perjuangan, Pak. Sayyidina Utsman dermawan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, dengan kecerdasannya. Ini semua aspek-aspek pelajaran bagi kita semua. Umat Islam, kamu kalau mau berhasil, kamu kalau mau sukses, bersatu, bantu. Jangan kita cuma saling menyalahkan, jangan cuma saling mengoreksi. Jangan kita merasa lebih pintar, lebih begini, enggak. Kamu nanti yang nyesel sendiri. Ya, dengerin itu. Ketika kamu merusak atau menyakiti perjuangan-perjuangan mereka yang berjuang untuk Nabi Muhammad SAW, kamu sendiri nanti yang akan hancur. Kamu sendiri yang akan hancur. Syariat Nabi Muhammad ini sesuai janji Nabi akan tersebar dimanapun, dan buktinya sekarang sudah terlihat. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu pintu rumah kecuali pasti akan masuk syariatku di dalamnya. Itu sudah janji Nabi. Tinggal kita milih mau jadi pejuang Nabi, mau jadi penolong Nabi, mau menjadi pembantu pelayan-pelayan Nabi, atau mau menjadi musuh Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Abu Jahal bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang ya ada. Yang jadi Abu Bakarnya Nabi ada sampai sekarang. Yang membantu, nggak peduli dia hartanya keluarkan untuk Nabi Muhammad.
Dengan apa? Perhatian sama pondok, sama majelis, sama ilmu, sama syariat Nabi. Yang menjadi Abu Jahal tetap ada, yang penuh iri, yang penuh hasud, yang penuh dengki di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Gimana caranya? Jangan sampai pewaris Nabi Muhammad SAW mereka berhasil dan sukses menguasai, menghajar dan lain sebagainya. Hatinya penuh sakit. Itu kan Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu kalau Nabi Muhammad Nabi. Abu Jahal itu tahu kalau Nabi itu Nabi. Orang kafir tahu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh mengenal Nabi lebih dari mengenal anaknya. Ya. Bayangin, kenal sama Nabi lebih dari kenal sama anaknya. Menunjukkan kalau mereka tuh tahu Nabi. Nabi Muhammad tuh Nabi, yakin mereka, percaya mereka. Apalagi lihat mukjizat yang begitu besar. Lahirnya aja sudah mukjizatnya begitu luar biasa. Ya. Kenapa nggak percaya? Hasud, penyakit hati, iri, dengki, itu menyebab mereka hancur. Sampai saat ini Abu Jahal kalau disebut namanya jelek atau baik? Jelek. Sampai saat ini kalau disebut nama Abu Lahab jelek atau bagus? Jelek. Hasil dari apa? Hasil dari kedengkian sama Nabi Muhammad. Hasil dari rasa hasud dan iri kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad marfu, mahmud, terus dipuji oleh Allah, terus diangkat. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat lagi namamu. Diangkat oleh Allah. Makanya antum yang jadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad gak usah kecil hati kalau dikecilin orang. Yang penting kita gak dikecilin oleh Nabi. Gak usah takut kalau kamu difitnah sama orang. Yang penting Nabi tahu perjuangan kita. Gak usah takut diomongin begini begitu, bodoh amat. Ya. Yang penting Nabi tahu kita. Ya. Kuncinya hanya gimana kita jadi pelayan dan khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Pegang itu, pegang. La ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadikil fahimi. Kata Imam Busiri, kamu ini gak usah takjub dalam bait burdahnya. Gak usah heran sama orang-orang yang hasud, mereka yang iri. Padahal mereka tahu Al-Quran, mereka tahu syariat Islam, mereka tahu Nabi Muhammad. Tajahulan, cuma mereka pura-pura bodoh aja. Wa huwa ainul hadikil fahimi, padahal mereka cerdas. Ya, mereka cerdas, cuma bodoh-bodohan aja. Gak mau saya ngakuin Nabi, ya, gak mau saya percaya sama Al-Quran, gak mau. Padahal tahu itu benar. Qad tunkirul ainu dhaw'as syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i. Kadang mata itu mengingkari terangnya cahaya matahari, bukan karena matanya bukan karena mataharinya nggak terang, bukan. Tapi matanya banyak penyakitnya. Matahari terang nggak? Ada yang mengatakan matahari itu petang, gelap. Nggak ada, kecuali matanya memang buta, matanya sakit. Ya. Seperti orang yang mulutnya sakit. Kadang dikasih air, ini air, apalagi mineral, ini manis. Ditanya ke dia, rasanya gimana? Pahit, gak enak ini air. Kenapa? Apakah airnya yang pahit? Bukan. Tapi mulutnya yang sakit. Seperti itu pula lah mereka yang mengingkari kemuliaan orang-orang soleh. Mereka yang mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menolak ajaran itu bukan karena nabinya, bukan karena orang solehnya, bukan. Tapi merekanya yang sakit. Merekanya yang buta, merekanya yang nggak bisa melihat itu semua kebaikan. Oleh karena itu, jalur selamat adalah orang yang banyak diam, banyak membantu, banyak berkhidmat. Tidak dia tadi itu terpengaruh dengan fitnah. Fitnah setelah ini ada lagi lebih besar, Pak. Godaan setelah ini lebih berat. Dulu orang mau maksiat itu harus keluar rumah. Sekarang di handphone semua ada, Pak. Mau judi, handphone ada. Mau zina, di handphone ada. Semua ada. Setan gepeng ini kalau saya bilang. Setan kurus. Semua ada. Setelah ini, wallahu a'lam, kita nggak tahu fitnah apa lagi yang akan terjadi. Terus gimana kunci selamat? Gak usah banyak tolah-toleh. Ya. Pegang yang diajarkan guru-guru kita. Istiqomah sampai akhir hayat. Dan sampaikan ke anak-anak kita, nak, jangan sampai kamu terpengaruh dengan fitnah A, fitnah B, dan lain sebagainya. Istiqomah. Jalan di jalur kakekmu, jalan di jalur gurumu, kamu akan selamat dunia sampai akhirat. Ya, insyaallah sedikit nasihat malam hari ini menambah semangat kita semuanya. Al-Majlis Nurul Yakin dan semua majlis dari guru-guru kita terus
terus insyaallah istiqamah sampai akhir hayat, sampai nanti hari kiamat terus berlanjut ini majelis insyaallah. Begitu pula semua yang hadir, semua yang membantu, semua yang berjuang di dalam majlis-majlis ini dan majlis-majlis lainnya, insyaallah semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berjuta-juta balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kelak yang kita harapkan adalah senyuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senyuman bangga Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, dibangkitkan kita sama di dalam burisan Nabi Muhammad, dapat mencium tangan mulia Nabi Muhammad, dapat memeluk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat minum dari air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, itu semua karena kekurangan, kesalahan dan kelemahan kami semuanya. Hadza minni, dan kami tidak bicara kecuali hanya menjalankan perintah dari guru-guru kita semuanya. Wallahu a'lam.